Pertama kali kandang saya terkena PMK langsung hancur, porak-poranda. Karena saya kurang bisa mengatasinya, karena saya keterbatasan untuk obat-obatan. Ya karena gini Mas, kalau kebanyakan yang tumbang itu kan tahu panas juga diobati. Kalau ini kan dilihat kan kelihatan panas enggaknya. Kalau panas ya harus langsung diobati. Kalau enggak diobati ya bablas. Kita lagi mau ke kandangnya Mas Faisal ini, katanya lagi kena PMK. Kita turut sedih melihat kandangnya ini. Ya, selamat siang Mas. Waduh, walalah. Ini baru kali ini kita masuk ke kandang sapi dan kita mau melihat langsung Bos. penyakit PMK ya. Mas gimana Mas ini? Gimana? Sapinya keadaannya gimana di masa PMK ini Mas? Ini kalau kondisi ya belum membaik Mas, baru pemulihan. Karena hanya baru beberapa kali tak suntik ini Mas. Ini belum begitu besar perkembangannya ini. Ini kalau untuk kondisi ya masih seperti ini, kalau ada yang kuat dan ada yang tidak. Kalau sapinya kenapa ini Mas? Ditanya. Ini kena PMK semua Mas. semua Real, kena? real. Semua Real. kena. Jadi mau ditanggulangi seperti apapun antisipasi, pasti akan jebol. Pasti Karena kena kan semua ya? virusnya setelah tak pelajari, pertama itu kan penularan, itu 90-100% itu penularan. Kalau penyebaran itu airborne Mas, lewat udara 60 kilo. Itu sudah ada statement dari penurut ahli di TV One. Jadi ya nggak ada kesempatan. Mau tidak mau tinggal nunggu waktu. Iya, kuat ndak kuat, siap ndak siap. Jadi pasti akan kena. Kalau ini udah pada mau makan sebenarnya Mas, Kalau tapi ini sudah agak mendingan aja. udah mendingan. Tapi untuk obat-obatan kita tipis karena obat-obatan di pasaran menghilang. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai info obat nanti bisa kontak saya atau komen di YouTube saya ini. Sapi Boyolali. Oh, YouTuber juga ya Mas? Ya. Ini semua tak kontenin terus dari hari pertama kena sampai sekarang tak kontenin terus. Tapi untuk obat-obatan yang saya pakai itu belum tak share karena kan belum terbukti. Jadi kan virus PMK ini kan belum ada obatnya. Jadi yang tak share hanya saya menggunakan obat ya antibiotik pertama. Kedua saya menggunakan obat penurun demam. Kalau demam, biasanya kalau disuntik agak telat itu demamnya naik sama vitamin. Itu tok obat ya. Jadi nggak ada obat PMK, itu nggak ada. Sekarang kalau pakai obat herbal apa Mas yang kan belum ada buktinya kan. Jadi bagi teman-teman yang membuat konten obat herbal, monggo dianalisa terlebih dahulu. Kalau untuk jamu daya tahan tubuh emang betul. Tapi kalau obat herbal untuk PMK, tolong jangan. Karena belum tentu hasilnya. Tambah pusing ya Mas? Nah, betul itu. Jadi Awal yang mulanya dulu gimana Mas mendeteksi bahwa oh sapi saya kena ini? Awalnya gimana? Kalau pertama kena itu pasti ngiler Mas. Tapi ada beberapa yang dari kaki. Jadi kalau pertama itu kalau ngiler itu pasti ada yang kena. Tapi ada juga yang mulai dari kaki duluan itu ada. Jadi nggak ngiler enggak, tapi kakinya udah mulai kena. Itu ada yang seperti itu kondisi di kandang saya. Jadi pertama itu kena itu 3, 1, 2, langsung 7, 4 pertambahannya. Habis itu tambah lagi 5. Habis itu tambah terus sampai rata. awal dari kena itu apa ada kunjungan orang ke sini atau Kalau emang awal gimana? kena itu pertama yang saya rasakan setelah ada petugas medis ke sini. Petugas medis ke sini seling sehari itu yang disuntik dari petugas medis ngiler. Terus hari kedua itu punya saya juga ikut ngiler. Saya udah feeling. Habis itu saya pukul rata, pokoknya sapi yang sakit nggak sakit itu pasti PMK. Jadi obatnya antibiotik sama penurun demam pertama itu.
Dan kita melihat langsung ya Pak, itu yang di belakang itu yang paling parah kayaknya. Itu Sampai paling langsung parah. kan. Itu kalau itu udah mendingan, tapi kalau napasnya emang seperti itu. Kalau habis berdiri. Bisa ke sana Pak? Bisa. Kita lihat langsung ya. Sebelumnya kita sama PMK agak ragu ya Pak ya. Tapi ternyata melihat langsung ini ternyata Nah, beneran kalau ini udah nggak, sadis ini. udah nggak gimana ya? Udah perubahannya udah banyak sekali. Tapi kalau habis berdiri ya seperti ini kondisinya. Ini kok dicampur sama pedetan ini? Karena saya mencari tempat yang empuk. Jujur saja seperti itu. Karena untuk sapi gede kalau nggak dikasih tempat empuk, yo nanti seperti ini. Ini perkembangannya udah banyak banget. Kalau untuk pedetan ini udah kena, udah suntik juga. Ini 1 ton lebih, Mas. Tapi sekarang nggak mungkin, nggak 1 ton udah nggak ada. Karena ini kena pertama kali udah 10 hari. Mungkin kalau nggak di tempat saya ini udah bablas. Mungkin loh ya. Kalau teman-teman yang lain kayaknya yang sapi ton dijagal Mas ini. Kenapa Karena masih ini- dipertahankan Mas? Ini punya orang. Sudah pesanan ya? Nggak pesanan, udah punya orang, udah dibayar. Dan kita nggak nanggung loh. Kita nggak nanggung kesehatan. Emang kalau dititipkan boleh. Tapi kalau untuk pengobatan ini supportnya dari sana semua. Obat-obatan ini dari Jakarta semua. Jadi dari pemilik. Ini kondisinya udah dingin kok. Dingin ya? Udah dingin. Kalau awalnya dulu panas ya Mas? Oh kalau sapi besar masih panas Mas. Masih panas. Ini aja tiap hari kompres kaki. Kaki kompres terus loh. Kalau untuk sapi gede loh ya. Tapi ini belum bisa berdiri Mas ya? Udah. Tapi Sudah nggak bisa? tak berdiriin. Masih rawan ya kakinya? Nah, karena kalau nanti bersering berdiri kakinya rawan. Kalau enak ini masih tak suruh tidur dulu. Nih guys, sapi 1 ton. Nah PMK. Mulut di kaki. Mulutnya enggak apa-apa ini. Ini masih mau makan kok, Mas. Memakannya masih. Kakinya yang belakang, paling parah yang di belakang. Udah tahu. Obati terus, antibiotik tetap masuk terus. Paling kaki yang diserang ini belakang. Luar biasa nih Bapak PMK. Banyak sapi jumbo yang tumbang karena PMK. Ya karena gini Mas, kalau kebanyakan yang tumbang itu kan tahu panas juga diobati. Kalau ini kan dilihat kan kelihatan panas enggaknya. Kalau panas ya harus langsung diobati. Kalau enggak diobati ya bablas. Karena napas itu kan paru-parunya kena Mas kalau udah diturunin panasnya. Tapi emang obat-obatan sulit didapat. Saya aja sampai buat di channel YouTube saya itu sampai tak tag Ganjar Pranowo langsung. Karena saya nyari obat-obatan itu udah sulit. Hilang dari pasar. Dari pasaran nggak tahu di stok orang, nggak tahu di monopoli, saya juga kurang tahu. Tapi kondisinya emang seperti itu. Kalau ini emang napasnya seperti ini kalau habis berdiri. Ini tadi habis berdiri. Ini tadi bisa molak-malik gini wis aman. Ini berarti sudah berapa hari dari ketahuan ini positif? 10 hari Mas. 10 hari. Ini 10 hari belum yang seperti ini. karena kan kalau berdiri, kalau ini udah berdiri Mas, udah normal. Karena kan ini tinggal kakinya itu Mas. Kaki ya. Tapi masih antibiotik masih tetap terus. Karena kan PMK ini kan yang diserang kan luka. Kalau nggak disuntik antibiotik, nah lukanya sembuhnya dengan apa Mas? Masa dengan vitamin kan nggak mungkin. Tetap di antibiotik itu tetap terus. Itu yang kecil-kecil pun kena. Itu juga kena kemarin. Apa sih itu? Antibiotik. Antibiotik, habis itu vitamin. Nah, kalau seumpama naik demamnya, itu dikasih obat demam. Belakang juga ada. Ada juga. Semuanya kena ini. Semuanya kena saya. Berapa ekor itu? Saya 30 Mas. 30 ekor. Gimana rasanya ketika awal pertama tahu kena itu? Kalau saya itu udah kerasa duluan Mas. Jadi mau siap nggak siap dan bisa nggak bisa, saya itu udah antisipasi mengatasi PMK ya Mas. Jadi saya antisipasinya tetap langsung pengobatan dan cara mengobatinya seperti apa gitu Mas. Tapi kalau untuk kesembuhan pedet punya saya alhamdulillah. Kalau untuk petotan perkembangannya cepat-cepat Mas. Seperti ini kena. Ini rata semua Mas, kecuali satu yang kepala hitam.
Kok bisa dikatain kena gimana? Tanda-tandanya? Ini kemarin udah ngecas semua. Oh, ngecas. Tapi perkembangannya paling Kan ya, dari sana ke sini udah beda ya. ini paling bagus perkembangannya kotaan ini sama ini. Untuk perkembangan udah ada sebenarnya. Tapi kalau untuk sapi gede sekali, tua sekali, susah. Nggak lama mas, susah mas. Disuntik kadang perubahannya lama nih nggak. Minta ampun, ini suntik 5 kali. Ini disuntik sendiri atau manggil tenaga ahli? Kalau saya kan teman-teman emang dokter ada, mantri ada. Jadi kalau mantri ke sini ya monggo. Tapi kalau dokter ke sini ya monggo. Tapi kalau dokter ke sini paling pas kalau saya nggak punya obat. Jadi kalau saya punya obat, saya pakai obat sendiri. Kalaupun mantri ke sini pasti saya tanya obatmu apa, harus sama dengan obat yang saya pakai. Karena obat saya yang saya pakai itu saya pakai standar PT. Jadi saya nggak pakai obat generik, nggak, obatnya yang paten. Jadi penurun demam yang paten apa saya pakai. Obat antibiotik yang paten apa itu yang saya pakai. Jadi kalau obat itu jangan meraba-raba. Kalau meraba-raba ya susah. Jadi kalau umpama kayak mantri, kayak dokter, obatnya itu patennya obat A, turun kelas ke nomor 2 itu jangan. Karena resikonya ditanggung sendiri mas. Antibiotik, kemudian Penurun vitamin sama penurun demam kalau pas demam. Yang 3 itu yang harus punya untuk Iya harus punya. Jadi gimana kalau kebanyakan yang di sini itu yang nggak tertolong, 1 yang nggak tertangani, 2 obat-obatan salah. Kayak mantri-mantri kan obat-obatan kan ini menipis semua. Jadi ada yang disuntik ya kurang tepat lah. Karena ya mantri ya nggak punya obat ya mau gimana lagi. Punya saya komplit kena semua, besar kecil. Untuk penyuntikannya itu sehari berapa kali? Sekali ya mas. Sehari sekali. Karena kan 38 jam. Tapi saya ngikut prosedur PT sama prosedur dokter mantri. 2 hari suntik berturut-turut, libur sehari. Ini udah optimis sembuh yang sembuh ya. Kalau ini untuk kesembuhan udah terlihat, baru terlihat loh progres loh ini. Tadi belum tentu ini nanti sembuh itu saya belum bisa karena saya juga belum berani share obat saya. Kalau udah terbukti sembuh, terbukti loh ini, pasti saya share di channel saya ini. Contohnya ini ya mas. Sapi Boyolali. Sapi Boyolali. Jadi ini setiap hari tak videokan, entah kondisinya seperti apapun, entah nggak tertolong atau disuntik, pasti kondisinya selalu tak update mas. Yang di sini udah lumayan membaik seperti. Kalau di sini ini malah baru parah-parahnya. Baru mulai ya. Baru parah-parahnya Ini ngecas ini mas ya. Pete-pete tadi yang sudah lumayan. Nah, kalau itu udah, kalau yang sini baru parah-parahnya. Mohon bagi pemerintah ya, bagi pemerintah obat-obatan itu yang penting ada dulu. Yang penting obat-obatan itu ada. Obat-obatan Antibiotik dan penurun demam. Kalau untuk vitamin kita masih bisa mendapatkan. Tapi kalau untuk antibiotik penurun demam saya sulit. Saya sampai di channel saya udah bilang, langsung saya add Ganjar Pranowo. Obat-obatan itu nggak ada. Dan mantri-mantri pun yang di sekitar saya itu udah nggak punya obat semua. Kalau mantri disuruh nyuntik, mantri juga nggak punya obat, mantri mau gimana juga. Iya. Yang segera obat tentunya ke depan vaksin harus segera. Ini Nah, kayaknya kalau sudah mulai vaksin, ya? kalau vaksin itu kan udah ada. Daripada DPR, pemerintah cuma ribut vaksin gratis, mending vaksin aja beli tapi harus disediakan secepatnya. Karena vaksin itu udah ada. Beda dengan COVID kemarin kan nunggu vaksin jadi, kalau ini kan vaksin ada tinggal beli, tinggal distribusi. Dulu pernah ya karena tahun 80-an kena. udah pernah ya. Alhamdulillah bapak saya itu dulu udah pernah menangani, jadi saya itu udah nggak begitu kebingungan. Di tahun 80 itu ya? Iya, tahun 80 kandang ini udah ada. Jadi Waktunya berapa tahun PM kan? Tahun 80 sampai tahun 80 itu udah ada PMK, langsung habis itu katanya bapak itu PMK udah hilang. Habis itu baru ada kan baru ini. Kemungkinan itu kalau dari prediksi saya itu ya mohon maaf. Itu ya bagi yang ngimpor-ngimpor aja. Kan nggak mungkin langsung datang ke sini. Jadi ya dari pemerintah monggo, itu dari mana?
Ini ada contoh mungkin yang terdampak langsung PMK ini yang kelihatan dari fisiknya ya. Ini baru mulai Mas. Kandang ini baru mulai. Yang ini loh, kalau yang ini udah kemarin, ini udah ada progres ke depan, udah mulai makan. Jadi ini progresnya ada, itu baru mulai juga yang merah. Salah satu meler itu yang Meler. udah ini ya. Ini meler. Mendeteksi Di hidungnya ini. ini kena PMK. Ini meler, kalau meler seperti ini masih gimana ya? Masih udah penyembuhan. Kalau meler yang masih beneran Air liurnya kelihatan. Oh ya, ternyata itu ya. karena kemarin itu tak suntik nggak gimana ya, cuma sesuai dosis, nggak overdosis. Seharusnya overdosis, Ditambahi dari dosis normalnya kan? Iya. Di atasnya ya. harus di atasnya. Kalau ditambahi di atasnya ada progres penyembuhan. Kalau di sesuai dosis seperti ini, karena ini mau tak kasih atas dosis, ini bunting. Jadi sesuai dosis ya. Sesuai dosis saya. Jadi Kamu- dari pengalaman Mas Faisal diri di overdosis aman nggak untuk sapi? Kalau saya aman Mas, saya sampai saat ini belum ada yang sampai kejagal, itu belum ada. Padahal sapi-sapi saya tergolong rusak-rusak semua Mas. Mantap. Karena gini Mas, kalau saya itu kan dapat ilmu dari teman saya, kan ada yang dokter, ada yang profesor juga ya, yang ngasih tahu ya masih profesornya, salah satunya di UGM. Itu diibaratkan seperti ini waktu nyontek ke sini Mas. Ini itu udah ada virus di dalam. Virusnya itu ada di dalam. Kalau obatnya hanya sesuai dosis, ibarat perang. Pasukannya banyak sana kan, otomatis nggak sembuh-sembuh. Ya. Seperti itu yang diibaratkan. Jadi kalau dosisnya itu dilihat. Di obat kan ada. Per kilonya berapa mili itu ada. Kadang ada yang 20, ada yang 25, ada yang 30 per milinya. Jadi tinggal dikalkulasi berat hidupnya berapa, dikurangi seperti itu. Bisa dibagi langsung untuk pengobatannya. Jadi jangan hanya 1 sep per milinya, kan nggak nyampe. Kalau 1 sepet kan cuma 20 cc, 20 mili. Obatnya kan nggak nyampe, cuma separuh dari dosis. Jadi itu harus diperhatikan juga. Bagi teman-teman yang nyuntik ke mantri itu juga diawasi. Karena di sini kebanyakan yang disuntik mantri juga banyak yang nggak tertolong. Jadi diawasinya seperti ini. Obatnya apa? Jadi mantri harus transparan. Kalau mantri nggak berani transparan, jadi mantri harus berani menjamin sapi tersebut sembuh. Kalau cuma disuntik mantri, disuntik tapi obat asal-asalan, resiko ditanggung yang punya loh Mas. Kalau mantri seperti itu sekarang nggak zaman Mas. Obat disembunyikan, nggak transparan loh. Kalau mati nggak ikut nanggung, bayaran masih minta ya Mas. Artinya petaninya harus berani. Iya, harus berani bertanya sekarang Mas. Jadi nggak boleh sekarang itu gimana ya, fokus ke mantri aja tuh nggak bisa sekarang Mas. Karena kebanyakan ya seperti saya bilang, mantri pun kehabisan obat. Punya daerah saya, sekitar saya, itu yang ditangani mantri di awal-awal itu ada progres penyembuhan, ada. Tapi yang ditangani di air-air yang berakhir kejagal itu juga banyak. Banyak juga info dari teman-teman termasuk yang jumbo ini juga akhirnya gagal nih Mas. Ini saran Mas bagi yang belum kena ini, apa yang harus dilakukan ini Mas? Kalau saran saya bagi yang belum kena, itu saya harus tahu cara untuk mengobatinya, bukan antisipasi kalau saya. Karena apa? Karena gini Mas, penyebaran kan udah jelas airborne ya Mas. Itu para ahli pun udah bilang airborne juga. Kalau airborne kan lewat udara, jarak 60 kilo. Itu kan nggak mungkin bisa diatasi kalau saya. Terus penularan itu 90-100%. Saya juga percaya karena semua di kandang saya kena. Semua loh Mas. Jadi kan nggak ada kesempatan, pasti kena. Terus penyebarannya kan lewat udara. Kita nggak bisa ngatasi. Jadi kalau buat saran buat saya untuk teman-teman, sediakan obat untuk mengatasi ya, seperti antibiotik dan penurun demam. Itu yang paling langka. Kalau untuk vitamin kemungkinan masih banyak karena untuk satu produk pabrik itu mengeluarkan beberapa vitamin
Tapi untuk antibiotik paling satu varian, untuk obat penurun demam satu varian. Yang paling sulit ya antibiotik sama penurun demam. Itu udah tak utarakan udah beberapa hari yang lalu di channel saya. Banyak sekali yang di channel saya mengeluh, ada yang kematian juga udah banyak sekali. Tapi kemarin itu saya emang sama teman Greenfield atau teman dokter ya di Greenfield, di Ultra, langsung di Rafles, itu saya juga sharing-sharing. Emang ya pengobatannya kita hanya sekedar pengobatan. Jadi kalau sapi tersebut panas ya panasnya diturunin, sapi tersebut kelihatan nggak mau makan ya tetap sapi tersebut ada luka, entah di mulut, entah di kaki. Jadi di antibiotik disambi dengan pengobatan dari luar. Luar paling kan semprot. Seperti itu. Jadi nggak ada obat untuk PMK itu nggak ada. Kalau vaksin udah ada. Tapi Indonesia belum ada katanya. Kalau di luar ada. Yang terjadi di kandang saya juga seperti ini. Kondisinya kalau di kandang saya udah berangsur-angsur membaik, tapi obat saya udah menipis. Saya berjuang udah 10 hari. Oke, cukup ya. Ada yang ditanyakan lagi, monggo. Nanti langsung japri sama Mas Faisal. Ya, nanti bisa cek di channel saya, monggo. Bisa kalau untuk mau sharing-sharing, monggo silahkan. Terakhir Jadi, Mas, buat support untuk peternak Indonesia dan penutupnya sekalian. Kalau untuk peternak Indonesia ya yang semangat, jangan putus asa. Bila sapi kemungkinan nggak kuat, dijagal ya monggo, dijual dulu ya monggo. Untuk pemerintah saran saya obat-obatan diawasi, jangan sampai ditimbun dimonopoli. Seperti itu. Karena peternak ini udah sangat kesulitan. Kalau vaksin nggak bisa gratis ya kita beli, tidak masalah. Yang penting cepat. Daripada nunggu vaksin gratis kelamaan kita beli nggak masalah. Tak wakili Mas. Di seluruh Indonesia. Daripada beli vaksin berapa tuh Mas? Daripada kita beli obat belum tentu hasilnya. Kalau antisipasi ya saya vaksin. Jadi umpama kena, kalau udah divaksin akan cepat sembuh. Recovery-nya akan cepat. Kalau belum divaksin recovery-nya lama. Sudah kehilangan operasional obat, Nah, recovery lama. seperti itu Mas. Belum bisa menjamin juga. Nah, kalau obat belum bisa menjamin. Oke, terima kasih Mas Faisal. Banyak sekali Semua- yang disampaikan iya. Pak Faisal ya. Ini kita ke sini biar kita bisa share ada pendarahan tentang PMK ya. Ya, betul Tentunya sekali. bagi teman-teman yang belum kena juga maupun yang sudah kena tetap semangat ya. Semoga liputan ini juga bermanfaat bagi peternak Amin. kita ini. Amin. Oke. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama Mas. Semangat Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.